Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1766. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lainnya terkejut dan mereka semua tersentak. Ketika bertarung melawan Dewa Kematian dan yang lainnya, Qin-Chen tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika dia menggunakan air laut mati ini, bagaimana mungkin Dewa Kematian dan yang lainnya bisa bertahan sedikit pun? Leluhur hantu iblis darah, bukankah kamu sedang marah dan ingin meledakkan dirimu sendiri? Mengapa tidak melakukannya sekarang? Kata Qin-Chen. Dia menatap leluhur hantu iblis darah yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Qin-Chen pun terkekeh dengan pelan. Leluhur hantu iblis darah ingin menangis tanpa air mata, tetapi dia bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian leluhur seribu tulang angkat bicara. Sekarang Tuan Dunia Bawah Qin-Chen mengendalikan air laut mati, memungkinkan Anda untuk menyingkirkan dan keluar dari belenggu tanah telantar ini dan kembali ke dunia bawah. Kemuliaan seperti ini, saudara darah, apakah Anda lebih suka meledakkan diri Anda sendiri daripada menikmatinya? Leluhur ini benar-benar tidak dapat memikirkan apa pikiranmu itu, kata leluhur seribu tulang. Dia berulang kali menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dan seketika kata-kata dari leluhur seribu tulang membuat seluruh tubuh leluhur hantu iblis darah membeku, dan bahkan Guilong dan yang lainnya juga di kejauhan membuka mata lebar-lebar. Apa yang mereka baru dengar? Bisakah Tuan Dunia Bawah Qin-Chen membiarkan mereka untuk meninggalkan tanah telantar ini? Kemudian leluhur seribu tulang kembali meyakinkan semua orang bahwa Qin-Chen mungkin saja dapat membawa mereka keluar dari tanah telantar ini dan kembali lagi ke asal mereka, yaitu dunia bawah. Begitu kata-kata ini lagi keluar, Guilong dan yang lainnya di kejauhan kembali membeku. Namun jika dipikir-pikir itu sepertinya benar. Sebelum orang di depan mereka ini muncul, tidak ada seorang pun di tanah telantar yang dapat mengendalikan air laut mati. Apalagi mengontrol air laut mati itu sangatlah tidak mungkin. Dan itu mungkin saja seperti apa yang dikatakan oleh leluhur seribu tulang, bahwa ada semacam hubungan antara semua kejadian ini. Dan sebenarnya orang inilah yang sebenarnya merupakan kunci untuk membawa mereka dapat keluar dari tanah telantar ini. Kata-kata dari seribu tulang membuat mereka semua memiliki berbagai tebakan di hati mereka. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah yang gemetar pun berkata, "Apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? Kesempatan untuk meninggalkan tanah telantar? Apakah ini sebuah mimpi?" Namun hal ini kembali membuat mereka semua sangat penasaran dengan identitas Qin-Chen yang sebenarnya. Bahkan leluhur hantu iblis darah pun membisikkan sebuah kata kepada leluhur seribu tulang, apakah mungkin Tuan Dunia Bawah Qin-Chen ini itu adalah pewaris sang Kaisar Agung? Namun mendengar itu, leluhur seribu tulang tiba-tiba memarahi mereka semua. Beraninya kamu menajiskan sebagai pewaris Kaisar Agung? Tidakkah kamu masih ingin hidup? Kata leluhur seribu tulang. Dia sangat marah. Apa, menodainya? Begitu kata-kata ini keluar, leluhur hantu iblis darah dan orang-orang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan ini adalah Tuan Dunia Bawah, yaitu pewaris sang Kaisar Agung Yaoming? Alhasil leluhur seribu tulang pun memperingatkan leluhur hantu iblis darah untuk jangan mengatakan hal itu lagi jika masih sayang dengan nyawamu. "Ya baik," kata leluhur hantu iblis darah. Dia pun mengangguk dengan tergesa-gesa. Sementara di kejauhan Guilong dan yang lainnya yang mendengar itu, hati mereka langsung gemetar. Bahkan Kaisar Agung pun tidak berani disejajarkan dengan orang ini. Lalu apa asal-usul orang ini sebenarnya? Seribu tulang, apakah yang kamu katakan begitu lama? Apakah butuh banyak waktu bagimu untuk membantunya meledakkan dirinya sendiri? Kata Qin-Chen. Pada saat ini Qin-Chen tiba-tiba angkat bicara lagi. "Hantu darah, jika kamu tidak ingin tunduk kepada Tuan Dunia Bawah Qin-Chen, maka kamu bisa meledakkan dirimu sekarang."
Tapi jika kamu tidak tahu caranya, maka aku bisa membantumu, kata leluhur seribu tulang. Setelah mengatakan itu, aura yang menakutkan meletus dari tubuh leluhur seribu tulang. Dan aura ini berubah menjadi lautan yang tak ada habisnya yang akan meledak di tubuh leluhur hantu iblis darah. Tunggu sebentar, kata leluhur hantu iblis darah. Dia berbicara dengan tergesa-gesa. Seketika leluhur seribu tulang pun berhenti menyerang dan dia mendongak. Leluhur hantu iblis darah mengangkat kepalanya dan berkata, setelah memikirkannya dengan cermat, aku menemukan bahwa pemikiranku sebelumnya terlalu sempit. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak ingin menanggung rasa malu. Tetapi aku lupa semua makhluk hidup di dunia bawah. Banyak roh mati. Jika aku meledakkan diriku seperti itu di sini, maka itu akan menjadi kerugian bagi dunia bawah. Oleh karena itu, aku bersedia ditanami dengan tanda budak oleh Tuan Dunia Bawah Kincen. Dan aku berharap bahwa di masa depan, Tuanku akan mengizinkanku untuk mendedikasikan kekuatanku untuk Tuanku, kata leluhur hantu iblis darah. Dia berbicara dengan benar, tubuhnya tinggi, sosoknya tiba-tiba menjadi agung. Dia pun datang ke Kincen berlutut di atas lutut, menundukkan kepala. Tolong tanami segel untuk bawahanmu ini. Melihat itu, Kincen berkata, baik, sangat bagus. Kincen lalu menurunkan matanya dan menatap leluhur hantu iblis darah dengan tenang. Dia telah melihat dengan jelas tindakan dari leluhur hantu iblis darah. Jiwa memadatkan di tubuhnya dan Kincen menutupi telapak tangannya, menyebarkan 5 jarinya dan langsung meraih kepala berdarah dalam bentuk leluhur iblis darah. Leluhur hantu iblis darah mengguncang seluruh tubuhnya dan setitik segel Dewa Guntur yang menakutkan. Segel itu pelan-pelan memasuki tubuhnya dan seluruh tubuhnya terus bergetar. Akan tetapi pertahanan jiwanya secara bertahap dihapus olehnya sampai tidak ada pertahanan sama sekali. Boom! Sebuah budak guntur gelap yang menakutkan muncul dari kedalaman lautan jiwanya dan itu sangat terukir jelas di lautan jiwanya. Dan segala sesuatu yang terkandung dalam jiwa leluhur hantu iblis darah benar-benar terpapar di depan Kincen. Dan Kincen jelas dapat merasakannya. Aturan dan urutan leluhur hantu iblis darah ini agak istimewa, kata Kincen. Matanya tertuju dan Kincen memiliki perasaan yang samar. Proses menanam segel budak itu adalah proses untuk mengenal pihak lain. Selama proses ini, segala sesuatu tentang leluhur hantu iblis darah akan diamati dengan jelas oleh Kincen. Itulah sebabnya dia banyak menolak sebelumnya. Setelah tanda budak ditanam, semua yang telah ditanam tidak akan bisa disembunyikan dari tuannya. Pada saat ini, tanda budak terus menyusup ke dalaman jiwa, sedikit demi sedikit mencetak jiwa di jiwa leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu iblis darah hanya merasakan bergidik di seluruh tubuhnya, sementara Guilong dan yang lainnya mereka menahan napas sepenuhnya, hanya menyaksikan adegan yang luar biasa ini. Seorang pria kuat di ranah Ordo Abadi Tatanan Transenden tingkat 3 ditanami tanda budak. Apakah itu mungkin? Perlu dicatat bahwa tanda budak bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditanam oleh orang biasa, karena sangat sulit bagi orang-orang kuat dengan tingkat yang sama untuk bisa ditanami tanda budak. Karena kekuatan jiwa adalah sama dan tidak mungkin untuk mencapai kontrol absolut. Kecuali, meskipun dua orang ini menjadi satu, itu hanya mungkin jika salah satu dari mereka memiliki tingkat jiwa yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Sementara pada saat ini tanda jiwa telah mulai terukir di jiwa leluhur hantu iblis darah. Segel Kincen itu menjadi sangat terukir dalam di bagian terdalam jiwanya. Boom! Seketika jejak jiwa yang istimewa perlahan-lahan muncul dari dalam jiwa leluhur hantu iblis darah. Dalam hal kekuatan jiwa, pada kenyataannya, kultivasi jiwa Kincen tidak jauh lebih kuat daripada leluhur hantu iblis darah. Lagi pula Kincen sekarang hanyalah ahli transenden tingkat 2. Akan tetapi jejak jiwa Kincen itu berisi cahaya guntur yang sangat tidak jelas dan menakutkan. Kekuatan cahaya guntur ini hanyalah sedikit yang membuat jiwa leluhur hantu iblis darah sangat ketakutan. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali dan hanya bisa melihat tanda budak ini tercetak jelas di jiwanya. Boom! Sebelum pada akhirnya segel budak ini bersinar, itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa leluhur hantu iblis darah dan ditanam dengan sempurna. Kecuali jika Kincen mengangkatnya sendiri atau sepenuhnya dihancurkan jiwanya, itu tidak akan pernah dapat dihancurkan. Leluhur hantu iblis darah keberadaan khusus di tanah telantar. Seorang ahli yang kuat yang telah berada di tanah telantar selama bertahun-tahun saat ini telah menjadi orang pertama yang ditanami tanda jiwa oleh Kincen sebagai budaknya.
Setelah beberapa saat telapak tangan Qin perlahan bergerak menjauh dari kepala leluhur Hantu Iblis Darah. Segera leluhur Hantu Iblis Darah meletakkan tangannya di tanah, kepalanya menggantung di tanah. Postur bangganya saat ini telah berlutut di tanah. Dalam ekspresinya tidak ada kemarahan, keengganan, dan emosi lainnya, tetapi hanya kesolehan dan ketakutan yang ekstrim. Dari saat segel budak ditanam, jiwanya penuh dengan pengabdian kepada Qin dan ini akan menjadi satu-satunya tuan yang akan dia layani seumur hidupnya mulai sekarang. Melihat postur leluhur Hantu Iblis Darah yang terbaring di tanah dengan keempat anggota badannya, leluhur naga Guilong dan yang lainnya sangat terkejut dan tetap diam untuk waktu yang lama. Pria yang begitu kuat yang telah bersama mereka di tanah telantar selama bertahun-tahun ini, pada saat ini telah menjadi seorang budak. Semua orang pun menatap Qin. Sebenarnya apa asal-usul orang ini? Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika mereka memiliki beberapa keraguan tentang kata-kata leluhur seribu tulang sebelumnya, maka kecurigaan mereka sekarang benar-benar menghilang. Namun saat ini Qin mengabaikan pikiran-pikiran mereka. Qin menatap leluhur Hantu Iblis Darah dan tiba-tiba Qin melayangkan tamparan ke arah leluhur Hantu Iblis Darah dan duar. Menghadapi kekuatan dari Qin, tidak mungkin bagi leluhur Hantu Iblis Darah untuk melawan sama sekali. Dari telapak tangan Qin dari tamparannya, sebuah kekuatan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya dan itu benar-benar menelannya dalam sekejap mata. Dan ini adalah Qin yang memicu kekuatan aturan dunia kacau di tubuhnya dan secara langsung menembuskannya ke dalam tubuh leluhur Hantu Iblis Darah. Di antaranya ada beberapa kekuatan aturan dunia yang ditinggalkan oleh jejak leluhur Sungai Darah. Dan ketika energi yang ini memasuki jiwa leluhur Hantu Iblis Darah, tiba-tiba leluhur Hantu Iblis Darah terkejut dan berdiri. Dia segera membuat suara kaget. Seketika lautan darah yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan lautan darah yang mengepul segera mendidih seolah itu akan meledak. Leluhur Hantu Iblis Darah pun meraung kesakitan, tetapi di tengah-tengah raungan kesakitannya itu, aura di tubuhnya tiba-tiba naik dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, jiwa dan kehendak di tubuhnya yang rusak oleh Qin yang melahap sumbernya saat ini pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Boom! Aura tanpa akhir melonjak padanya dan seluruh tubuh leluhur Hantu Iblis Darah ditangguhkan di udara dan kekuatan seluruh tubuhnya menyapu dengan liar. Perpaduan yin dan yang bagi seseorang yang sekuat leluhur Hantu Iblis Darah itu dapat ditingkatkan jauh lebih menakutkan daripada goa dan yang lainnya. Tentu saja Qin tidak berani menarik terlalu banyak kekuatan aturan dunia kacau, karena bagaimanapun kekuatan yang di dunia kacau telah dikonsumsi terlalu banyak. Setelah terlalu banyak ditarik, maka itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara yin dan yang. Di saat yang sama, kekuatan banyak aturan dunia bawah yang dikendalikan oleh leluhur Hantu Iblis Darah juga diekstraksi oleh Qin. Itu diintegrasikan ke dalam dunia kacau, menyempurnakan aturan surga di dunia kacau. Setelah beberapa saat, Qin pun berhenti menanamkan dan melepaskan tangan kanannya. Boom! Leluhur Hantu Iblis Darah seketika melayang di udara, itu berhenti meraung dan pada saat ini dia berhenti. Tiba-tiba membeku, lalu mengangkat tangannya dengan gemetar, menatap kekosongan seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang luar biasa. Sementara di lain sisi, Guilong dan yang lainnya yang melihat itu awalnya tercengang. Mereka kira Qin akan membunuh leluhur Hantu Iblis Darah. Akan tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba membeku. Bola mata mereka melebar dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan bahkan persepsi mereka tidak dapat dipercayai oleh mereka sendiri. Karena mereka dapat merasakan napas hidup dan jiwa dari leluhur Hantu Iblis Darah benar-benar telah berubah. Leluhur Hantu Iblis Darah yang awalnya berbintik-bintik dan pecah karena cerdas serius dan bahkan lebih dingin jahat. Tapi sekarang, seluruh aura di tubuhnya telah menjadi sangat bulat dan sempurna. Juga jiwanya asal-usulnya telah menjadi sangat stabil dan transparan. Bahkan ada perasaan samar untuk meningkat ke ranah yang lebih tinggi. Paksaan yang tidak dapat dijelaskan tersapu, menyebabkan Guilong dan yang lainnya merasakan penindasan yang kuat dari kedalaman jiwa mereka. Ini hanyalah pemaksaan yang diteruskan. Apa yang terjadi dengan leluhur Hantu Iblis Darah? Ini Guilong dan yang lainnya menatap dengan kaget. Namun dengan kata-kata bersemangat yang tampaknya bermimpi keluar. Dia jelas merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Selama bertahun-tahun setelah menyerap begitu banyak roh mati dunia bawah,
Ketika dia menjadi lebih kuat, dia benar-benar meninggalkan banyak gejala sisa di tubuhnya. Dan gejala sisa ini cukup menakutkan. Semakin besar kerusakannya kepadanya, tapi sekarang gejala sisa ini telah benar-benar menghilang dan dia merasa bahwa jiwanya sangat sempurna, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dan semua ini diberikan oleh Qin Chen. Tiba-tiba seluruh tubuh leluhur Tubis Darah terguncang. Dia jatuh ke tanah, menggetuk kepalanya ke tanah dengan berat. Dia berkata dan penuh semangat dan memberi hormat dengan sangat hormat kepada Qin Chen. "Bawahan, terima kasih tuanku atas hadiah Anda." Kepalanya menabrak tanah dengan ekspresi gelisah dan ada air mata di matanya. Awalnya dia tidak punya pilihan selain menyerah kepada Qin Chen dan ditanami dengan tanda perbudakan. Tapi pada saat ini, dia merasakan kemuliaan yang tak ada habisnya dan bahkan merasa sangat bersyukur karena bisa menyerah kepada Qin Chen. "Bangun," kata Qin Chen. Dia tampak tenang dan ketika dia mengangkat tangannya, Qin Chen segera membantu leluhur darah untuk bangun. "Hahaha, saudara Suesa, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang," kata leluhur Seribu Tulang. Dia tertawa, melangkah maju dan meletakkan tangannya di leher leluhur hantu iblis darah. Akan tetapi kemudian leluhur Seribu Tulang memberi nama leluhur hantu iblis darah dengan nama Darah Tua. Hal itu membuat leluhur hantu iblis darah bertanya, "Kenapa mengubah namaku?" Segera leluhur Seribu Tulang menjelaskan bahwa masih ada orang lainnya di bawah komando Tuan Dunia Bawah Qin Chen yang bernama leluhur Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah. Leluhur hantu iblis darah sangat kagum. Dia buru-buru berkata, "Terima kasih senior Seribu Tulang atas nama baru untukku." "Baiklah, mulai sekarang kita akan bekerja sama di bawah komando Tuan Dunia Bawah Qin Chen. Dan aku juga pasti akan melindungimu di masa depan," kata leluhur Seribu Tulang. Dia berkata dengan bangga. Sementara di samping, Qin Chen tidak peduli dengan kata-kata dari leluhur Seribu Tulang, tetapi Qin Chen berbalik untuk melihat Guilong dan juga yang lainnya. "Senior Tuan Dunia Bawah Qin Chen," kata Guilong dan yang lainnya. Mereka tidak lagi berani membenci Qin Chen dan mereka dengan tergesa-gesa memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen pun tersenyum mengangkat tangannya dan boom, air laut mati yang tak terbatas berkumpul dan menghilang. Tetapi masih ada sepotong air laut mati dengan jari-jari 100 mil yang tersisa. Qin Chen menggesek lagi dan benda-benda dalam 100 mil tiba-tiba berubah menjadi lusinan jalan yang melayang di depan Guilong dan yang lainnya. Seketika Guilong dan yang lainnya pun terkejut. "Senior, ini..." Mereka memandang Qin Chen dengan curiga. "Tujuan dari kedatangan semua orang adalah untuk air laut mati, kan?" kata Qin Chen dengan ringan. "Tidak, kami tidak berani," kata Guilong dan yang lainnya. Mereka bergegas melambaikan tangan mereka. Hanya melihat air laut mati, matanya sangat panas. Air laut mati sangat kuat, dan yang paling kuat adalah bahwa seseorang dapat menembus lebih dalam ke daerah terlarang dengan menggunakan memahami niat membunuh di dalam sumber air laut mati. Itu merupakan harta karun di tanah telantar. Mereka datang ke sini untuk hal ini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengingini di hati mereka? Namun itu karena Qin Chen terlalu kuat sehingga mereka tidak berani untuk memikirkannya sekarang. "Hahaha, kamu tidak perlu gugup. Penguasa dunia bawah datang ke tempat telantar ini untuk menemukan cara meninggalkan daerah terlarang laut mati denganmu. Penguasa dunia bawah ini juga tahu alasan mengapa Anda ingin mendapatkan air laut mati. Jadi 10 potong air laut mati ini akan diberikan kepada Anda. Anda dapat mengambilnya atau mengintegrasikannya atau memahaminya, sehingga itu dapat meningkatkan perlawanan Anda terhadap niat membunuh pada laut mati, sehingga Anda dapat memasuki daerah terlarang laut mati lebih nyaman dan menemukan cara untuk mencari cara meninggalkan tempat ini, kata Qin Chen dengan ringan. "Apa, memberikannya kepada kami? Ini..." Pada saat ini Guilong dan yang lainnya semuanya terpana dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini cukup menakjubkan.